Tahun, asal aku dari Jember. Langsung aja kita masuk ke Kisum. Jadi kita ini punya acara namanya Kisum. Kisum itu Apa tuh? kisah Oh, musik. Cuman dibalik gitu loh, musik jadi Kisum. Kayak Malang kan loh. oh iya iya iya. Malang lah dibalik-balik ya. Nah, Iya paham. Jakarta itu melok-melok Oke. dibalik-balik jadi kisah musik Tiara Andini. Heeh. Kita durasinya cuma sejam doang. Nah, ngomongin soal perjalanan musiknya Tiara Andini nih, kamu kan awal masuk di Idol itu dapat titanium tiga dari Bang Judika, Hmm. yang akhirnya nganterin kamu ke runners up Idol musim 10. Tapi sebelumnya aku ucapin congratulations and Thank celebration you. untuk Oh iya iya Titi. iya katanya. Nah, karena itu ada dua juri yang bilang no dan hampir aja kamu nggak tertolong kalau bukan karena Mas Judika. Mas ya, Bang Judika. Ada nggak sih waktu itu Abang. perasaanmu yang sempat down seketika Hmm? pas kamu dapet titanium atau justru itu tantangan buat kamu, Ti? Enggak sih, aku nggak merasa down sama sekali karena aku di situ kayak ya udah lepas aja, nggak terlalu berharap lebih. Kalau misal memang aku belum waktunya lolos, belum ada Hmm. kesempatan untuk lolos, ya pasti di dalam situ, di balik itu semua ada hikmahnya. Pasti aku disuruh Iya. belajar lebih giat lagi kayak teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman aku yang udah lolos pasti mereka udah belajar lebih giat dari aku, makanya aku harus Hmm. belajar lagi gitu kan. Ternyata alhamdulillah dikasih tanding tiket dari Bang Judika. Alhamdulillah. Luar biasa banget loh. Itu Mm-mm. kesempatan yang nggak datang dua kali dan akhirnya kamu jadi juara dua. Iya, Luar sama biasa. kayak yang ngasih titaniumnya gitu kak, ya kan. Oh, Bang kayak dia Judika kan juga menularkan bilang gitu juga ya. Kayak dia nularin ya. nularin. Tapi sekarang kamu kan udah jadi pusat perhatian semua masyarakat Indonesia. Tiara, siapa sih yang nggak kenal? Ya kan? Nggak gitu, nggak gitu. Kalau dia malu-malu guys, makin cakep ya. Kalau saya malu-maluin. Oke, boleh dong ceritain. Kenapa sih dulu tuh pengen banget jadi artis? Hayu. Nggak pingin banget, cuman ya namanya anak kecil gitu ya, ngelihat jadi artis tuh kayak kok enak ya, dikenal banyak orang, terus ininya banyak kayak gitu. Tapi aku maksudnya nggak ngeliat ke belakangnya kayak gimana, soalnya anak kecil gitu. Cuman Ya. sekedar jawab. Karena papa aku dulu nanyain, Tiara, Krucil, kalau aku bilang gitu. Kamu besarnya pengen jadi apa? Terus aku santai gitu ngomongnya, pengen jadi artis gitu. Ih, terus papaku, ya Ah, udah. Siapa idola kamu, tulis di kertas, habis itu ditempel di tembok gitu. Ya udah aku dulu kayak gitu, aku nempelin tuh Kak Raisa, terus aku nempelin Ariana Grande, aku tempelin di kamar aku. Terus alhamdulillah udah sampai sini. dan itu semua doa. Iya, tuh pastinya dengan doa juga dan nggak tiba-tiba gitu. Mm-mm. Tiba-tiba. Nah, setelah sekarang kamu udah jadi artis terkenal, apa yang kamu rasain, Ti? Dan ada nggak sih kayak terbesit penyesalan? Aduh, ternyata artis tuh kayak gini ya, sibuk banget, padet banget, tau gitu nggak jadi artis. Ada nggak sih mikir kayak gitu, Ti? Enggak, karena Nggak. ya mungkin kaget ya. Kalau nyesel enggak, cuman kaget mungkin kayak oh ternyata respon orang tuh sebanyak ini ya. Ternyata mereka lumayan juga yang tahu aku gitu. Jadi nggak kayak yang nyesel, tapi tuh lebih ke ya udah resiko gitu. Kalau udah menjadi milik publik ya mau gimana. Udah Itu. jadi pilihan juga ya dari Titi, jadi kayak udah Iya, siap. Berarti kamu udah nyiapin mental banget dong waktu sebelum masuk Idol. justru malah mentalku dibentuk waktu di Idol. Oke, oh, maksudnya serius? Iya, jadi di dalam karantina itu kita bener-bener diuji banyak hal, banyak banget hal, dan jadi aku nggak terlalu kaget gitu waktu sampai sini, waktu udah keluar Idol. Jadi udah banyak yang Mm-mm. dipelajari gitu dalam sana. Terus pengaruh nggak sih, Ti, kalau ini kan orang tua dua-duanya sama nyanyi, sama-sama suka nyanyi ya kan? Mm-mm.
Itu pengaruh nggak sih sama bakat yang kamu punya di bidang musik? Em, Kalau menurut aku sih ngaruh karena dari kecil lingkunganku sudah musik gitu Kak. Jadi aku dibiasakan dari kecil Mm-mm. gitu sampai sekarang. Jadi ke bawah Terus gitu. pas papamu tahu ternyata anak aku itu punya bakat dan pengen banget jadi artis. Mm-mm. Sempet nggak diikutin kayak les vokal gitu-gitu atau dilatih sama papa mama sendiri? Kayak gimana? Pernah, kalau awalnya itu aku dilatih sama mama papa aku sendiri, Mm-mm. sama akhirnya aku kelas 5 SD itu aku baru dilesin vokal. Itu baru ngeseriusin tuh, aku diajarin lagu-lagu festival kayak lagunya Whitney Houston, Mariah Carey yang tinggi-tinggi gitu. Nah, itu Ih, ngoyo banget tuh rasanya kayak bener-bener perjuanganku di situ sampai nangis-nangis aku sama guru lesku itu. Sedangkan kan suaraku kayak gini ya, maksudnya nggak mm-mm. yang ber apa ya yang teriak-teriak gimana Iya. gitu. Itu aku dulu malu banget mau ngeluarin suaraku, terus akhirnya dipaksa sampai nangis tuh akhirnya bisa kayak gini. Nah, semua orang kan udah tahu tuh kalau idolamu itu adalah Raisa dan kamu juga mengakui itu. Kalau dari dalam negeri, kamu suka banget sama Raisa. Nah, sampai dia dihadirkan satu panggung sama kamu dan aku ngeliat banget reaksimu bener-bener kaget. Apa sih Ti, yang paling kamu ambil dari maksudnya yang paling kamu panuti lah dari Raisa selain suaranya? Selain suaranya pastinya Mm-mm. sikapnya, sifatnya, mungkin attitude-nya juga kayak dia tuh nggak neko-neko gitu loh, ngerti kan Kak? Maksudnya dan Mm-mm. dia itu kayak wanita sesungguhnya gitu. Jadi aku seneng banget. Maksudmu aku bukan wanita sesungguhnya, Ti. Hanya Raisa doang. Gimana ya, auranya itu beda aja gitu. Aku ngeliatnya kayak gila, Setuju. aku yang cewek aja terpanah gitu, apalagi cowok. Jadi aku seseneng itu gitu sama Kak Raisa dari dulu, dari aku kecil sampai Nah, tapi kita akuin banget ya, kayak suaramu tuh kalau diperhatiin, ada yang bilang mirip sama Raisa, tapi kamu punya ciri khas suara sendiri. Maksudnya kalau kita dengerin Raisa hampir-hampir mirip kayak suaramu, tapi kalau kita dengerin Titi, kita masih tahu nih, oh ini Tiara, bukan Raisa. oh Nah, gitu. karena suaramu tuh kalau menurut aku apa ya, bisa membuat kita yang jomblo ataupun yang udah punya pacar tiba-tiba tuh kayak jadi galau gitu. Ih, dengan suaramu, Galau, karena suara kenapa karena jadi suaramu galau? tuh hayati banget kalau dengan apa ya, kalau nyanyiin lagu. Ada tips nggak sih, maksudnya mungkin ada treatment khusus dari kamu supaya menghayati lagu-lagu yang kamu bawain, atau kamu pernah ngalaminnya? Mungkin salah satunya kayak gitu juga. Ya tergantung lagunya Hmm, juga sih. Kadang kalau misal kita memang nggak pernah ngalamin, ya udah resapin aja kayak ya nyanyi ini nggak cuma sekedar nyanyi kan, kita harus bisa hmm. acting juga, kita harus bisa masukin mood lagu itu juga. Jadi memang harus bener-bener makan satu lagu itu kita bener-bener harus wah ini bahan-bahannya apa ya kayak kalau makanan kayak gitu. Jadi kita Mhm. terbikin gitu. Terus, ya udah nyanyi. Tapi yang paling menarik itu karena suaramu itu cocok sama lagu-lagu yang galau ya, maksudnya Hmm? yang aduh pokoknya super melo gitulah. Tapi justru Gemintang Hatiku, singlemu yang pertama itu dibikin ngebeat. Nah, itu mungkin ada sisi lain dari Tiara yang bikin produser Tiara cocok nih untuk Gemintang Hatiku yang versi beat. Kalau menurut kamu gimana? Hmm, aku awalnya juga agak gini sih kok aku dikasihnya yang lagu beat ya gitu. Hmm. Karena kan versi Leodra yang melo. Terus aku tanya nih Nah, sama kru Indonesia Lagu, Kak, kenapa kok aku dikasih yang beat? Padahal kan suaraku ya tahu sendiri, aku biasanya lagu melo gitu. Cuman ya. ya mereka cuman bilang, ya mungkin ini salah satu tantangan juga buat kamu gitu. Terus waktu aku coba latihan, aku nyanyiin, Ya. ternyata enak juga gitu. Maksudnya nggak sengebit itu juga, aku masih bisa masuk gitu ke lagunya. Alhamdulillah kalau respon orang-orang bagus banget buat lagu itu. Jadi alhamdulillah makasih banyak semuanya. Sampai 3 juta loh yang udah dengerin di Spotify, itu luar biasa banget. Iya Kak, ampun, Kayaknya makasih banyak. Iya. Gemintang Hatiku ya, teman-teman harus dengerin di Spotify. Nah,
apa namanya, denger-dengar juga nih, Ti, kalau single kedua udah banyak banget yang nanyain. Single pertama aja yang dengerin segitu banyak ya kan. Pastinya mereka, pastinya mereka nungguin single kedua kamu. Nah, kira-kira rencananya bakalan dirilis kapan? Rilisnya itu sama sekali nggak tahu karena rekamannya pun masih belum gitu ya. Tapi denger-denger yang lagunya Mas Yufi yang mau dikasih ke kamu itu loh, yang terlanjur mencinta, itu bener nggak sih yang bakal mau dikasih ke kamu? Nggak tahu itu masih masih Wacana. masih rencana sih, tapi masih belum tahu. Akunya juga belum tahu. Jadi tungguin aja lah. Tapi yang terpenting aku juga ada lagu yang dikasih dari Mas Yofi, apapun itu nanti. Tapi terlepas dari semua nih, semua kayak musisi pengen banget nyiptain kamu lagu, ya kan? Kamu Mm-mm. punya rencana nggak, Ti, untuk bikin lagu sendiri, nulis lagu sendiri? Ada nggak sih, Pasti Ti? ya. Mm-mm. Kalau Karena sekarang lagi mungkin nulis, kalau sekarang karena aku ada yang apa sudah ada calon singleku nanti, jadi aku masih ngeseriusin itu dulu, masih belum laguku sendiri. Cuman kalau aku bakal bikin lagu sendiri itu pasti karena kayaknya ya kalau lagu sendiri dinyanyiin sendiri tuh lebih ini ya. Kadang cepet bisa ya. dari pengalaman juga gitu kan. Mm. Tapi kalau kamu nulis lagu sendiri nih, kamu lebih suka lirik-lirik yang menyentuh kemana sih? Percintaan, persahabatan, orang tua kah? Cinta, serius. Cinta. Waduh, keluar deh Koreanya Iya. sedikit ya. Tapi kemarin itu waktu di Idol kamu tuh dibilang sangat komersil banget ya. Kamu tuh menjual dari atas sampai ke bawah suaramu semuanya. Itu aduh sangat luar biasa banget. Tapi nih, Ti, waktu kemarin kamu nyanyiin itu terbukti sama waktu kamu nyanyiin lagu Koplo sama Nela sama Cak Nan. Oh, iya. Aku di Nah, Yono itu ya. Sama Cana. coba dong. Itu aku ulang-ulang loh seriusan. Lagu Cendol Dawatmu yang joget-joget Betul dawet begini-gini. juga. Mm-mm. Apa mau nyanyi? Kakak Iya, nyanyi aku sering nih. tahu aja lu. Boleh dong nyanyi. Pilihannya dua, mau Cak Nan Kertonyono atau apa tuh? Pamer Bojo ya. Cendol dawet udah sering banget sih. Coba aja ya yang Cak Nan ya. Boleh. Biar aku cepetah, suwe-suwe wekah, nuruti kekarepanmu sansaya puprah. Biyen wis tau Joget. wanti-wanti, aja ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi. Wow. Wow, 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 wow. Tuh dikasih goyang. Goyangnya duduk kurang asik nih. Oh berdiri, boleh, boleh berdiri. Oh jangan, jangan. Oh jangan ya. Kamu harus menjaga keanggunanmu yang seutuhnya itu ya, Tia. Enggak Oke, juga. jadi lagi. Kalau mau nanya nih, kamu kan dari Jember. Mm. Ada nggak sih kayak rasa apa ya? Ragu, maksud bukan ragu ya, kayak minder. Mm. Kamu pas mau jadi artis dan jadi idol, ada nggak sih rasa minder untuk ke finalis-finalis yang lainnya? Iya pasti pernah. Waktu awal-awal, waktu aku di Elim, waktu eliminasi 1, 2, 3 itu aku Hmm. sempat ngerasain rasa itu minder karena kebanyakan kayak anak-anaknya kontestannya itu dari Medan yang jelas-jelas sih suaranya keren-keren banget dari Jakarta yang ada kayak Giul-Giul dan suaranya gila R&B kayak Ziva gitu itu kan keren-keren banget gitu terus aku cuman bocah Jember terus aku kayak ya aku mikir gitu kayak aku salah satunya yang dari Jember walaupun se-Jawa Timur ada waktu itu ada Keisha juga ada Kak Ola ada Kak Dela gitu kan cuman ya tetap aja aku salah satunya yang dari Jember gitu cuman ya kembali lagi ternyata aku bisa mencapai runner up ini jadi
untuk teman-teman yang di Jember, yang di kota-kota kecil kayak aku ini, jangan cepat-cepat putus harapan gitu. Walaupun kita dari kota kecil nih, mimpi kita besar dan itu kita pasti bisa mencapainya. Apa pesan paling kuat dari orang tuamu supaya mengatasi keminderan itu? Yang paling Ya kamu ingat? aku nggak bilang sih kak kalau aku minder. Nggak, maksudnya ada dorongan nggak dari orang tua yang Mm-mm. Tiara, kamu tuh bisa, kamu berpotensi, papa mama yakin, atau ada pesan khusus nggak sih yang benar-benar paling dibekal, apa ya, membekalkan kamu, maksudnya gimana tuh? Yang Pasti dibekalkan ada. untuk kamu. Mm-mm. Pasti ada. Yang pertama, karena kita di karantina itu nggak ada HP nih, terus jauh juga dari orang tua. Jadi Mhm. bekalku salah satunya hanya doa. Jadi aku harus, itu pantengin terus tuh doa. Jadi yang bisa nolongin kita ya cuman Allah di saat itu. Jadi aku benar-benar Betul banget. berdoa. Mm-mm. Gue salfok banget sih, ada yang bilang gue mirip sama guru ngajinya. Pas banget ketawanya. Tapi kamu tuh dijulukin sebagai ratu festival karena dari beberapa pengalaman yang udah kamu lakuin sebelum kamu masuk Idol, dari Mm-mm. JFC, kamu jadi apa, masuk di opening Asian Games, dan akhirnya kamu foto sama Super Junior dan di Oh my repost god. serius. Waduh. Aku keingetan sih kayak pengen lagi yuk. Iya waktu itu aku tuh bukan opening tapi closing Asian Oh, Games waktu itu. closingnya. Aku pakai kostum Korea itu dari JFC dan aku waktu itu jadi back dancernya Kak Siti Badriah yang emang lagi cantik tuh. Aku Oh ya iya. nari-nari deh pakai kostum segede itu tuh. Aku muter-muter ada koreonya gitu. Gila Heboh Kak, itu ya, berat heboh, banget. Itu berat heboh banget. ya. Mm-mm. Tapi itu semua perjuangan kamu loh, Ti, luar biasa banget ya. Mulai dari ikutan festival, modeling, terus kamu ikutan festival nyanyi-nyanyi, kayak gitu-gitu. Iya. Dan sampai pada akhirnya kamu udah jadi runners up Indonesian Idol musim 10. Kira-kira, Ti, Mm-mm. apa sih arti perjuangan atau kesuksesan menurut Tiara? Beda ya perjuangan sama kesuksesan. Mungkin kita harus memperjuangkan kesuksesan Kayak kita. harus dibelah kali kayaknya Mm-mm. ya, dibeda. Jadi kita, benar, kita harus berjuang dulu nih kalau mau mencapai kesuksesan itu. Jadi kita mau sukses nih, kita nggak mungkin cuman rebahan gitu ya. Itu salah banget. Jadi kemarin papa aku tuh, bukan kemarin, papa aku tuh sering bilang kayak kalau mau sukses itu cari celah yang benar-benar biasanya orang itu nggak ngelakuin waktu kita lakuin gitu. Kayak waktunya orang tidur nih kita kerja, waktunya orang Hmm, santai nih kita kerja. Jadi kita punya apa ya, kita effortnya lebih gitu, kita semangatnya lebih. Jadi itu juga pasti kita dapatnya yang lebih gitu kak. Sebenarnya hmm, rezeki kita semua sama sama betul. manusia. Cuman gimana caranya Nggak kita akan memanfaatkan ini semangat kita gitu. Ya apalagi betul papaku ini betul. emang sering banget jadi kayak Mario Teguh gitu papa. Jadi aku sering banget dinasihatin kayak gitu. Heeh. Mario Teguh udah nggak pernah nampak, tiba-tiba papamu menjelma jadi Mario Teguh ya, luar biasa banget. Tapi untuk anak-anaknya. Tapi, tapi itu berlaku nggak sih untuk adik-adikmu yang lainnya, Tih? Pesan-pesan dari papa. Kalau ngelihat kakak kayak gini, adik-adikmu tuh kayak, kamu harus ikutin kakakmu ya, atau kayak gimana? Aku sering sih udah bilang gitu ke adikku, cuman adikku masih terlalu kecil dan dia hanya bermain games, cuman cari kupu-kupu kayak gitu.